Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu para pemirsa channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Panembahan Senopati yang sedang melakukan perjalanan spiritual. Ya, suatu hari Raja pertama Kesultanan Mataram, Panembahan Senopati, melakukan perjalanan spiritual. Jiwanya berlayar dari pantai Parangkusumo sampai Pangandaran. Sesampainya di Pangandaran, pria yang lahir dengan nama Danang Sutawijaya bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul, penguasa kerajaan Sigaluh dan Samudra Selatan. Danang Sutawijaya ditemani oleh Syekh Bela Belu, seorang penasehat spiritual dan juga seorang murid Sunan Kalijaga. Pertemuan antara Panembahan Senopati dengan Ratu Kidul terjadi sangat mengagumkan. Hal ini karena secara genealogis mereka sama-sama berdarah biru. Panembahan Senopati merupakan keturunan Pajang, Demak, Majapahit, Daha, dan Jenggala. Sementara itu, Ratu Kidul yang semasa mudanya bernama Dewi Ratnaswida adalah keturunan Raja Pajajaran dan Sigaluh. Hubungan gen besar ini telah memperkokoh tanah Jawa. Perjalanan spiritual yang dilakukan oleh Panembahan Senopati melanjutkan kebiasaan para leluhurnya. Sebab raja-raja Jawa sebelum dia juga kerap bermeditasi di Pangandaran. Bahkan ritual semacam ini diteruskan oleh para suksesornya, seperti halnya Raja keempat Kesultanan Mataram, yaitu Amangkurat Agung. Beliau bertapa di puncak Gunung Singkup, Pangandaran pada tahun 1657. Amangkurat Agung waktu itu memang hendak mempertajam kualitas spiritualnya. Jauh sebelum bertemu Ratu Kidul, Panembahan Senopati telah ngangsu kawruh di pertapaan Ratawu setiap hari Kamis Wage. Pertapaan Ratawu yang ada di Gunung Merak antara Parangkusumo didirikan oleh Syekh Bela Belu. Di sana dia mendapat wejangan dari Syekh Bela Belu. Setelah Pangandaran dan Alas Ketonggo, maka selanjutnya Ngawi yang menjadi destinasi lanjutan dalam perjalanan spiritual Danang Sutawijaya. Di sini ada Kali Ketonggo, anak sungai Kali Madiun. Dalam perjalanan rohani ini,
Panembahan Senopati mendapat Tugu Manik Kencono atau Tugu Manik Kumala. Nama gurunya Juru Kunci Pandan yang menjadi murid Syekh Siti Jenar. Ketika sedang tapak kungkum di Kali Ketonggo, Panembahan Senopati menyaksikan daru-daru beraneka ragam pating cemplorot, dan Juru Kunci Pandan memberi nasihat agar Panembahan Senopati melakukan lelono broto di hutan Panjalu. Hutan Panjalu letaknya di sisi barat Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Hutan ini terkenal lembab, punya pepohonan tinggi, lebat, dan suhu udaranya tinggi. Kala itu, hewan buas dan liar seperti ular, babi, harimau menghuni hutan Panjalu. Barang siapa yang kuat terhadap hewan-hewan buas dan liar itu, maka ia akan menjumpai telaga Situ Panjalu. Di tengah-tengahnya terdapat Pulau Nusa Gede yang menjadi tempat makam Prabu Dipati Haryang Kencana. Dulu, Situ Panjalu adalah istana Prabu Banjaransari atau Sang Hyang Prabu Cakradewa. Beliau merupakan Raja Galuh pertama. Jadi, beliau merupakan leluhur Dewi Ratnaswida atau Kanjeng Ratu Kidul. Busana Raja Galuh termasuk Prabu Cakradewa berwarna hijau. Maka Kanjeng Ratu Kidul melanjutkan tradisi busana kerajaan Galuh. Selain di Pangandaran dan Alas Ketonggo, Panembahan Senopati juga pernah melakukan pengembaraan spiritual di Gunung Tidar. Kali ini, perjalanan spiritual sang raja bersama Aji Saka. Guru spiritual itu telah dikenal memberikan pengajaran dengan aksara Jawa. Dalam perjalanan itu, Panembahan Senopati, sang Raja Mataram, mendapat keris pusaka Kiai Damar Murup dan juga pusaka Kendi Pratolo. Sedangkan guru spiritual Panembahan Senopati lainnya, yaitu Ki Ageng Arisboyo, beliau tinggal di Pemancingan Parangtritis. Ki Ageng Arisboyo adalah putra Majapahit yang berbadan kekar, tinggi, matanya tajam, kumisnya besar, dan sangat berwibawa. Sehari-hari beliau berpakaian warok Ponorogo. Berkat wejangan Ki Arisboyo ini, Panembahan Senopati dapat berkomunikasi dengan makhluk halus. Itulah hasil yang didapat Panembahan Senopati dalam melakukan perjalanan spiritual. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.